Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Safitri, biasa dipanggil Nurul. Saya adalah mahasiswi Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Mutmainah SHI AMSAS. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang toleransi dalam umat beragama. Kira-kira bagaimana sih pembahasannya? Jangan kemana-mana ya, stay dan visit, check this out. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Kalau diartikan secara luas, toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya saja, di zaman sekarang masih terjadinya rasisme. Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi, dan ekonomi. Kondisi tersebut terjadi karena adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu, kita harus terus belajar saling menghargai atas segala perbedaan. Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Toleransi sudah dipaparkan dalam Al-Quran secara komprehensif, di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Asbabun nuzulnya adalah tentang awal permintaan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW bahwa untuk saling menghormati antar agama, maka pemuka Quraisy meminta supaya Nabi menginstruksikan kepada penganut Muslim untuk bergiliran penyembahan terhadap dua Tuhan. Hari ini menyembah Tuhan Nabi Muhammad dan esok hari menyembah Tuhan kaum Quraisy. Keputusan ini tentunya ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Jadi, dalam agama tidak boleh ada pencampur adukan keyakinan. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyimak bagaimana toleransi dalam agama Islam. Nah, sekarang saya ingin berbagi pendapat singkat bagaimana toleransi dalam pandangan agama lain melalui teman saya yang seorang Katolik. Nah, bagaimana pendapatnya? Yuk kita simak sama-sama. Oke, gue jawab ya, Rol. Gue jawab. Jadi kalau yang namanya toleransi itu sebenarnya kan dimana kita bersedia menerima
pihak tertentu atau golongan tertentu untuk mengekspresikan agamanya dia, terus cara dia kebebasan beragama lah contohnya kan. Jadi kalau di gue sih kayak lebih, misalnya lu orang Islam kan mungkin ada bulan-bulan tertentu melakukan puasa, yang dimana itu nggak boleh makan kan. Nah, mungkin ya gue nggak boleh makan di depan lu, nggak boleh minum depan lu. Lebih kayak gini, gue sebenarnya kayak toleransi pun gue nggak sepenuhnya belajar dari gereja gue sih. Kadang kalau lu mau ngertiin orang muslim ya lu harus bergaul sama orang muslim. Contoh, dulu gue tuh nggak tahu kalau yang namanya kalau lagi azan ya lu nggak boleh ngegedein suara speaker gitu, jadi kan. Tapi semenjak gue bergaul sama orang muslim, gue sering kayak dapat teguran yang positif ya, bukan teguran yang negatif. Contoh, gue lagi denger lagu gede terus kayak bunyi azan kayak gitu kan, terus jangan dengerin azan yang lagi azan. Awalnya gue ngomong, oh kenapa gitu, nggak boleh speaker lebih gede, suara orang itu lebih gede daripada suara masjid. Nah, jadi sebenarnya tuh jadi gitu. Jadi maupun gue sama orang di lingkungan gue ada orang muslim atau gue lagi sendiri di ruangan itu, ya gue tetap kayak ngekecilin suara speakernya, atau gue matiin dulu suara speaker atau suara lagu yang gue dengerin gitu. Jadi kayak saling belajar aja sih, Rul. Jadi nggak sepenuhnya gue dapat dari gereja kayak gitu. Pokoknya kalau dari gereja itu yang penting itu nggak boleh ngekritik cara orang berdoa, karena dia berbeda dari kita nggak boleh. Kalau kita nggak boleh menghakimi, itu gitu sih kayak gitu tuh nggak boleh. Atau kayak lebih memaksa, udahlah ikut gue aja kayak gitu. Kita lebih kayak, oh oke, begini cara doa orang muslim. Orang muslim nggak boleh kayak gini, mereka nggak boleh minum, mereka nggak boleh kayak makan sesuatu yang haram gitu. Jadi saya lebih ngerti kayak gitu sih. Jadi kayak ya karena bergaul sama orang-orang muslim ya, kalau mau tahu orang muslim nggak boleh apa ya harus temenan sama orang muslim gitu. Nggak mungkin kalau temenan sama orang yang agama Hindu apa gitu sih. Intinya jangan karena cara berdoa dia, cara beriman dia berbeda dari cara berdoa kita ngekritik, oh itu salah, dia yang benar, itu nggak boleh. Iya. Karena kan kalau yang namanya cara berdoa itu kan itu hubungan intim lu sama Tuhan yang emang kita percaya ya kan, gitu sih. Jadi nggak boleh saling ngekritik, toh Tuhan kita kan nggak boleh. Mungkin dapat disimpulkan bahwa toleransi antar umat beragama adalah keinginan untuk membiarkan dan sabar terhadap orang lain yang memiliki pikiran dan cara hidupnya berbeda, serta bagaimana seseorang dapat hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dengan saling menghormati dan menghargai tanpa merusak iman. Karena untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekian pembahasan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam tulisan maupun pengucapan, karena ketidaksempurnaan milik kita semua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay healthy everyone. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.